Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiatul Munawaroh dengan NIM C0E022050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Gaji Bulanan, Gaji Mingguan, Bonus, dan Rapel. Di sini yang akan dibahas pertama yaitu ada latar belakangnya. Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan perpajakan. Jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di sini ada dasar hukum perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan peraturan perundangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon yang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Di sini ada komponen-komponen perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Komponen ini terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Pajak penghasilan Pasal 21. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah yang A, ada penghasilan rutin. Cara perhitungan pajak penghasilan 2016 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu seperti gaji pokok, tunjangan. Yang kedua ada penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya seperti bonus, tunjangan hari raya atau THR, dan upah lembur. Yang C itu ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan seperti jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JK, dan yang terakhir jaminan kesehatan. Yang kedua di sini ada pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor, termasuk di dalamnya adalah biaya jabatan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500 per bulan. Yang B itu ada penghasilan pensiun. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200 per bulan. Yang ketiga di sini ada iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Dalam hal iuran BPJS yang presentasinya dibayarkan karyawan, maka komponen dimaksudkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun. Nah, di sini ada metode perhitungan gaji karyawan. Ada 3 metode perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang paling umum, yaitu yang pertama ada metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh Pasal 21. Yang kedua ada metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Dan yang ketiga ada
Metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Dan di sini juga ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji bulanan. Di sini bagi pegawai tetap, untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan biaya pembayaran sejenisnya. Di sini ada bagi penerima pensiun berkala. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut. Yang A, terlebih dahulu dihitung penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan net bruto dengan biaya pensiun. Kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember. Yang B, ada penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf A ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Di sini juga ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji mingguan. Yang pertama, tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Yang A itu ada upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Yang C, upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Yang kedua ada dalam upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong. Nah, di sini ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap bonus. Bonus karyawan merupakan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yang diterima sekali dalam setahun atau periode lainnya. Hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat 16 Peraturan Jenderal Pajak nomor per strip 16 PJ 2016. Di sini ada PPh pasal 21 terhadap rapel. Perhitungan pajak penghasilan 21 rapel akan dihitung berdasarkan penghasilan bulan yang sebenarnya. Contohnya, keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Januari 2023. Sementara itu, dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji berlaku sejak September 2022. Dari contoh tersebut bisa dikatakan bahwa kekurangan pembayaran gaji dari bulan September sampai Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 disebut sebagai uang rapel. Kenaikan gaji seperti itu disebut juga dengan kenaikan gaji berlaku surut atau mundur. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yaitu meliputi seluruh gaji dan tunjangan setiap yang diterima setiap bulan. Yang kedua, pajak merupakan satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga itu ada PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Nah, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.